kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Ada nggak yang pernah mendengar kata eksplanasi? Ada yang pernah dengar teks eksplanasi apa? Apa itu teks eksplanasi? Siapa yang bisa? Eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau menggambarkan tentang suatu fenomena sosial maupun fenomena alam yang bersifat faktual dan juga ilmiah. Ya, bagus. Jadi teks eksplanasi itu dia menjelaskan tentang satu fenomena alam dan fenomena sosial. Nah, kalau fenomena alam berarti dia bercerita tentang banjir, bencana alam ya. Terus gunung berapi, berenangnya gunung berapi, apalagi kalau fenomena sosial tawuran remaja, ya demonstrasi massa dan lain sebagainya. Atau siswa putus sekolah, anak putus sekolah misalnya. Nah, saya akan bagi angket sama kalian. Kalian boleh isi sesuai dengan yang pernah kalian lihat atau yang pernah kalian amati ya. Isinya 5 menit lah saya sekarang. 5 menit dikasih waktu. Tulis namanya, jenis kelamin, kelas berapa, sama nama sekolahnya. Kalau sudah nanti bukukan kembali. Jika kamu menjawabnya, maka beri tanda P pada kolom ya. Jika kamu menjawab tidak, berikan tanda P pada kolom tidak. Lagi ada? Ya. Oh ya, bentar ya. Kalau sudah selesai, boleh disebutkan satu orang per kelompok. Tulis namanya. Sambil dengarkan saya absen ya. Sudah kelas 1. Aldo ada? Alia? Andi? Astrid? Hafizul? Ananta? Intan? Dikan? Jelaskan? Eda? Masta? Mayang? Maisa? Waberdama? Ada? hadir Bu. Bapak Hafiz? Hadir Bu. Fahmi? Irwan? Rafi? Hadir.
Putri Wijayanti, Rahman Maulana, Hadir. Akela, Rana, Rafika, Rona, Safira, Sheryl, Tania, Tasya, Indra, Dora, Jaranur. Sudah selesai angkanya? Sudah selesai diisi angkanya? Oke, kumpulkan per orang satu orang aja yang paling tinggi. Ya. Isi saja angkanya sesuai dengan yang pernah kamu alami. Tadi Ibu sampaikan angkanya jika jawabanmu iya, baru lanjutkan ke soal berikutnya. Jika jawabanmu tidak, jangan dilanjutkan soalnya. Kan? Kalau tidak kan nggak bisa kasih solusi jawabannya kalau tidak. Ya, sekarang kumpulkan. Sekarang kumpulkan. Mana lagi? Sudah? Nah, kita akan melihat sebuah fenomena sosial. Saya akan tayangkan satu video tentang fenomena sosial anak putus sekolah. Anak putus sekolah karena kemiskinan orang tua. Kemiskinan orang tua. Nanti kalian akan diminta sama saya untuk memberikan tanggapan bagaimana kepedulian kalian terhadap fenomena yang ini. Setelah Anda menyaksikan tayangan videonya, saya ingin kalian memberikan pendapat bagaimana caranya kamu bisa memberikan solusi pada fenomena anak putus sekolah. Saya? Oke, nah coba diamati video
sudah melihat ternyata masih banyak anak yang miskin di negara kita ini, atau mungkin di Indonesia lah khususnya ya. Nah, coba siapa yang bisa memberikan komentar terhadap video yang saya tayangkan? Siapa yang bisa komentar? Oke, siapa dari kelompok mana dulu nih? Dari kelompok mana? Dari kelompok satu dulu. Itu yang namanya apa yang kamu amati setelah melihat video tersebut? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1, saya Andri. Jadi saya akan memberikan tanggapan saya. Pertama, setelah melihat video tentang fenomena sosial anak putus sekolah ini, kami langsung tersadar juga, dan kami langsung teringat juga bahwa ternyata memang masih ada banyak anak putus sekolah. Karena kan jujur aja, selama ini kebanyakan dari kita, mayoritas kita itu acuh-acuh dengan mereka. Kita hanya menganggap mereka itu sampah masyarakat atau apa. Tapi setelah melihatnya lebih lanjut, setelah memperhatikan lebih lanjut, kita sadar bahwa mereka itu tetap saja manusia dan mereka tetap membutuhkan pendidikan yang sama dengan kita, pendidikan yang adil dengan kita, agar mereka juga bisa membangun negara kita, Indonesia. Lalu menanggapi itu, saya mengingat dengan pembukaan pada Undang-Undang Dasar 1945 di bagian tujuan negara, alinea keempat, yang salah satu tujuan dari negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan jika dipikirkan berarti itu sudah kewajiban dari negara kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan setelah melihat video itu, apakah negara kita gagal dalam melaksanakan tujuannya? Oleh karena itu, sebenarnya negara ini masih perlu banyak pembetulan dalam langkah-langkahnya, dan juga terutama dalam pendidikan itu tadi seperti yang kita lihat, ya memang pendidikan belum merata, dan juga ekonomi kita juga masih agak lemah. Masih banyak kalangan kita mayoritas di kalangan rata-rata ke bawah. Jadi saya juga sudah sedih dengan ini, dan saya ingin menanggapi ini dengan sebuah solusi. Solusi yang pertama adalah pemerintah ini kan bukan hanya pemerintah ya yang kita ingin salahkan atau kita ingin meminta pertanggungjawaban, tapi kita juga harus melihat dari sekeliling, yaitu masyarakat sekitar yang bisa membantu. Tentang video yang tadi yang kalian lihat, siapa yang bisa lagi yang memberikan komentar? Coba dari kelompok ya. Oke, yang Nanta. Bukan kita, menurut kamu gimana? Kamu ini tiap hari naik mobil, diantar oleh ibunya, pulangnya naik mobil. Kalau melihat yang seperti itu, apa yang kamu rasakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananta, dan saya akan memberi komentar tentang video atau cuplikan yang baru saja tadi disetel tentang anak putus sekolah akibat kemiskinan yang terjadi. Memang dari hati saya yang dalam melihat anak-anak yang tadi menjual gorengan, mengamen, yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak yang harus ke sekolah. Saya merasa kasihan, apalagi anak-anak itu memang tidak seharusnya bekerja seperti itu. Memang kita enak, jujur saya bersyukur bisa seperti ini, hidup dengan semua fasilitas-fasilitas yang telah disediakan. Dan bayangkan saja anak-anak yang masih berumur bahkan belum belasan tahun ini sudah bekerja banting tulang untuk kebutuhannya hidup sehari-hari, bahkan memang bisa dilihat-lihat bahwa untuk makan sehari sekali aja pun susah. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Ananta. Itu pendapat Ananta pada video yang barusan. Coba garis cantik, garis cantik, cantik dan manis. Udah cantik manis lagi, coba garis cantik. Oh ya,
anak-anak yang di bawah tadi sudah bekerja, ya itu mungkin masih terlihat umur sekitar 7 atau 8 tahun. Jujur saya merasa iba dan tergerak hati saya untuk membantu, cuman saya tidak tahu gimana caranya saya untuk membantu mereka semua yang memang bukan 1-2 orang mungkin yang mengalami kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Tapi di sini saya sendiri, saya harus bersyukur ya tentang itu kayak yang sudah saya dapatkan selama ini. Dan saya juga ingin berkomentar bahwa apa ya, anak tersebut itu memang patut sekali mendapatkan pendidikan yang rata dan sama seperti apa yang kita dapatkan. Mungkin dari orang tuanya pun juga belum mampu, makanya mereka dituntut untuk bekerja sekecil itu untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Dan saya sangat merasa iba. Dan untuk saya sendiri, saya merasa sangat bersyukur sudah seperti ini masih bisa sekolah. Ya, terima kasih, berikan tepuk tangan, Pak. Cantik dan manis. Nah, kalau kelompok dan tim yang sering mengamati yang seperti itu di jalanan, sementara mungkin di antara kalian kan ada yang jajannya sampai berapa sehari, di sisi lain ada anak-anak yang baru aja jajan, ya, harus cari duit untuk bisa sekolah untuk makan. Coba kelompok 2, pendapatnya gimana pada video yang tadi? Kelompok 2, coba pendapatnya gimana pada video yang tadi? Ada yang bisa memberikan pendapat dari kelompok 2? Ya, coba tuh. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo dari kelompok 2, akuntansi sedikit mereka. Mungkin benar ada sama seperti yang lain karena cukup mirip dari video yang kami amati tadi. Sedikit ada banyak anak-anak yang mengemis, mengamen, terus sampai ada yang menjual gorengan di pinggir jalan, tidur di pinggir jalan. Mungkin itu keadaan yang cukup tidak etis bagi kita yang yang kita hidup di pendidikan, dapat mendapat pendidikan yang cukup, dan mereka harus sepatutnya mendapatkannya, tapi tidak dari pemerintah. Mungkin kita merasa empati menanggapi hal itu, karena kita menyadari bahwa sedikit orang bisa sekolah karena bagian dari kita itu memiliki hak untuk berpendidikan. Mungkin cukup sekian. Ya. Sesuai dengan pasal 31 ayat 1 seperti yang kalian pelajari di PPKN, di sana menjelaskan kalau kalian ingat pelajaran PPKN. Tapi saya ragu, kalian ingat apa pelajaran PPKN? Ada yang ingat nggak pelajaran PPKN pasal 31 ayat 1? Apa itu tentang? Pasal 31 ayat 1 berbunyi bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mengikuti pendidikan. Ya, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Berhak itu berarti dia harus mendapatkan, mutlak mendapatkan pendidikan. Tapi yang tadi di sana tidak mendapatkan pendidikan, ya. Ada lagi yang memberikan komentarnya? Dari kelompok 1, ya, Irwan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Muhammad Yusuf. Saya akan memberikan komentar dalam video yang ditampilkan tadi. Jujur saya setelah melihat video tadi itu merasa sedih dan kasihan melihat mereka di bawah masih di umur bawah 11 tahun. Mereka harus kembali doang untuk mencari nafkah, untuk makan sehari-hari dan membiayai kebutuhan hidup mereka. Jujur saya sebagai orang yang masih sekolah pun masih kurang bersyukur karena bisa sekolah. Contohnya saya masih sekolah tuh masih pengen libur lah, masih mau pengen bangun cepet lah, sedangkan mereka tuh masih pengen banget sekolah. Ya, Irwan saja masih malas-malas sekolah meski ada duitnya, tapi masih malas mereka tidak bisa sekolah mutlak karena nggak punya duit. Nah, oke. Tadi sudah banyak faktornya mungkin alasannya karena orang
ada? Sedih. Prihatin, sama ini sebenarnya. Dan tadi ada si apa itu yang berbicara ingin membantu. Meisa tadi mengatakan sebenarnya ingin membantu mereka. Berbicara mengenai ingin membantu, berarti kalian ingin melakukan sesuatu kepada anak putus sekolah yang tadi. Caranya bagaimana kalian bisa melakukan membantu mereka? Apa cuma dengan omongan doang? Atau hanya dengan hai kecil sekolah ya? Dengan kata-kata saja gitu ya? Apa mereka akan sekolah? Enggak. Karena mereka nggak sekolah, nggak punya ongkos sekolah kan. Meski uang sekolah gratis, tapi biaya transportasinya tidak ada. Dan biaya makan di rumah nggak ada. Kalau mereka sekolah, nggak ada yang bekerja. Jadi nggak bisa makan di rumahnya. Nah, siapa yang bisa kira-kira memberikan solusi? Apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak yang tadi yang putus sekolah itu bisa sekolah, setidaknya bisa sampai menduduki wajib belajar 9 tahun yang dilaksanakan oleh pemerintah, program pemerintah wajib belajar 9 tahun. Tidak perlu sebenarnya pemerintah harus melaksanakan program sampai 12 tahun gitu ya. Coba siapa yang kira-kira bisa memberikan solusi apa yang harus dilakukan oleh kita untuk bisa membantu anak-anak yang putus sekolah yang tadi. Nah, kelompok mana dulu nih? Kalian minta berbicara semua, jadi boleh siapa saja yang berbicara. Siapa dulu yang mau berbicara? Tadi kan sudah menyaksikan dia katanya sedih. Sekarang solusi ada nggak? Apa hanya sedih saja, perasaan sedih, nangis dan lain sebagainya? Ada yang bisa memberikan solusi apa yang harus dilakukan? Coba dari kelompok 5, kelompok 5. Apa kira-kira solusi yang bisa dilakukan supaya anak-anak tersebut bisa sekolah? Siapa yang bisa? Kelompok 5 dulu. Kelompok 5 ada yang bisa? Nanti. Yang lain hanya datang-datang dan cantik saja. Biar ada yang bisa memberikan komentar. Tapi pasti sudah merasa empati ya. Coba, Nanda, apa yang akan kamu lakukan? Ya, saya akan memberikan sebuah solusi untuk anak putus sekolah anak di sini. Apa solusinya, Nanda? Seharusnya pemerintah lebih memberikan apa? Memberikan upaya agar rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Rakyat Indonesia yang lebih layak. Caranya dengan apa caranya pemerintah? Pemerintah kan sudah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun. Menurut cara yang lain apa? Apa pemerintah harus datang ke rumah anak tersebut, mengantar jemput sekolah? Lebih dibanyakan beasiswa di Indonesia. Dari yang swasta. Lebih dibanyakan beasiswa. Beasiswa ini untuk apa? Untuk siswa berprestasi atau semua, termasuk pada anak yang putus sekolah meski tidak berprestasi. Beasiswa ini untuk orang yang pintar atau beasiswa untuk semua anak putus sekolah, padahal sebenarnya tidak berprestasi di sekolah. Beasiswa yang seperti apa maksudnya, Anta? Mungkin memberikan bantuan ya, bantuan sosial selain uang sekolah. Ya, jadi bantuan sosial itu misalnya bisa memberikan per bulannya berapa gitu ya. Seperti kalau kalian mendapatkan apa itu biasanya dari pemerintah? Kalau tidak dana bos. Oke, bagus. Ada solusi yang lain? Kelompok 4. Jadi saya ingin memberikan solusi. Pertama, saya ingin memberikan solusi dari
siapapun mau yang berekonomi tinggi ataupun lemah, tergantung dari si anaknya. Si anak ini mempunyai keinginan keras tidak untuk sekolah gitu. Sekarang itu sudah banyak pemerintah membuat program-program untuk anak yang bisa sekolah non formal. Sekarang LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat saja sudah menyelenggarakan program sekolah non formal yaitu paket ABC yang bisa dibilang harga atau biayanya lebih rendah dibandingkan sekolah-sekolah formal lainnya. Lalu sekarang tergantung si anaknya. Jika si anaknya tersebut berkeinginan keras untuk bersekolah, pasti dia akan bekerja keras. Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan pendidikan walaupun itu hanya di rumah. Sekarang kan banyak sekali dari teman-temannya, mungkin dia bisa bertanya bagaimana pelajaran-pelajaran di sekolah. Mungkin dia akan termotivasi akan belajar tersebut, dan pemerintah pun bisa membantu untuk dia bisa bersekolah karena dia mungkin dari anak yang pintar, cerdas, makanya diselenggarakannya beasiswa. Jadi sebenarnya tidak ada kata tidak bisa bersekolah, itu nggak ada gitu menurut saya. Di mana anaknya ingin berkeinginan untuk bersekolah atau tidak gitu. Dan dalam pemerintah mungkin saya pernah baca bahwa di tahun 2018 itu APBN untuk pendidikan adalah 20%, yang bisa jadi itu sekitar 500 triliun untuk pendidikan. Tapi pemerintah itu kurang mengelola dana tersebut untuk memberikan pendidikan yang rata dan sama kepada anak-anak di Indonesia sekarang. Jadi masalahnya di pemerintah itu dia tuh kurang menyeluruh dan merata dalam melakukan bidik misi ataupun mencari pelosok-pelosok daerah yang mungkin masih banyak sekali anak-anak yang tidak bisa sekolah karena faktor ekonomi. Ya, terima kasih Melisa Melisa sepertinya sudah memahami tentang dana anggaran pemerintah 20% yang diberikan kepada sektor pendidikan. Jadi menurut Melisa tadi harusnya tidak ada lagi satu orang pun yang tidak sekolah sesuai dengan anggaran pemerintah tadi. Tapi harus ada pengawasan sehingga dana 20% itu memang utuh didapat, tidak bocor kemana-mana, gitu ya. Seperti kata orang, istilah orang bocor kemana-mana. Oke, ada solusi yang kedua dari dia, dari Melisa. Solusi yang ketiga dari kelompok berapa? Ya, kelompok 2. Silakan. Apa solusinya? Baik, di sini saya akan menjabarkan tentang solusi. Pertama di sini saya akan menjabarkan tentang solusi untuk pemerintah. Nah, pertama solusinya itu terkait dengan kesadaran. Untuk apa pemerintah jor-joran mengeluarkan dana, tetapi kesadaran dari anaknya itu kurang. Nah, di sini pemerintah itu kurang melakukan sosialisasi pemerintah karena di survei menyebutkan bahwa 50% anak itu kurang paham tentang pentingnya sekolah untuk masa depan. Nah, jadi yang perlu ditekankan saat ini yaitu kesadaran dari pemerintah untuk solusinya. Yang kedua yaitu ada masukan dari kelompok kami, yaitu jika susah untuk mengubah administrasi sekolah, maka bisa di-handle atau bisa ditanggulangi dengan membangun sekolah khusus anak putus sekolah khusus anak yang sedang putus sekolah. Nah, di situ jika administrasinya susah untuk diubah maupun apa, di situ pemerintah seharusnya hadir di situ untuk menjadikan sekolah ini ramah lingkungan untuk anak yang putus sekolah. Yang ketiga yaitu lebih mengoptimalkan cara kerja dari Kartu Indonesia Pintar dan juga program bidik misi dan bantuan siswa miskin. Karena di sini memang tidak bisa dipungkiri sekarang sistemnya dengan tempat mereka tinggal, sehingga mereka tidak perlu biaya yang besar, kan? Karena tetap perlu bisa jalan kaki dulu, jadi nggak perlu biaya besar. Ada solusi yang lain dari kelompok 1? Apa kira-kira solusi dari kelompok 1 supaya bisa bahwa memang benar kamu ini peduli kepada mereka tadi? Apa solusinya dari kelompok 1? Ya, coba. Nanti
warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Sebenarnya kan pendidikan itu dibagi jadi dua ya, pendidikan formal yaitu sekolah, dan pendidikan formal inilah yang merupakan upaya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi bukan berarti kalau kita tidak mendapatkan pendidikan, karena masih ada pendidikan non formal, pendidikan yang lain. Tetapi jadi inilah alasannya kenapa kita tidak bisa menyalahkan pemerintah seluruhnya. Kita juga harus melihat di masyarakat, yaitu kita sendiri. Apakah kita hanya diam saja dan menunggu pemerintah yang melakukannya? Kita bisa untuk melakukan sebuah aksi, yaitu yang saya akan sebutkan dalam solusinya. Kita setidaknya di kalangan pelajar dulu, kita sebagai pelajar sebaiknya menyisihkan uang jajan untuk orang yang membutuhkan pendidikan tanpa merasa terpaksa, dan kita harus memberikannya seikhlasnya. Karena dengan hal yang terkecil pun kita bisa membantu sangat besar. Seperti peribahasanya, big things come from small packages. Hal yang besar datang di dalam paket yang sangat-sangat kecil. Jadi itu saja solusi terakhir dari saya dan dari kelompok 1, yaitu kita sebagai pelajar, sebagai masyarakat, dan bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab, kita harus saling membantu masyarakat yang membutuhkannya. Oke, terima kasih untuk semua kelompok sudah memberikan komentar, sudah memberikan solusi. Tadi ada beberapa solusi dari kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2. Itu solusi itu bagus yang kita tujukan kepada pemerintah. Tapi solusi yang bisa kita lakukan atau yang bisa kamu lakukan sebagai pelajar tadi mungkin sudah disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 5, kelompok berapa? Kelompok 1. Nah, Adi tadi mengatakan kamu itu peduli dengan cara bagaimana? Sisihkan uang jajan kamu untuk membantu anak lulus sekolah. Jadi kita akan sepakat, setuju nggak itu? Maka saya yakin kalian adalah anak-anak yang sangat peduli. Maka melalui pembelajaran tadi teks eksplanasi tentang fenomena sosial ini, saya ingin kalian, bukan hanya anak-anak yang putus sekolah. Tadi di awal saya bagi angket sama kamu sebelum dilaksanakan pembelajaran, sebelum kamu menonton tayangan video yang tadi. Sekarang saya akan membagikan ini, lembaran ini, setelah kamu tadi mengamati video itu. Apa yang kamu laksanakan? Apa yang kamu rasakan? Kamu sudah menawarkan solusi, tuliskan solusinya yang ada di sini nanti ya. Jika kamu punya solusi. Oke, saya kasih waktu 1 menit atau 2 menit mengerjakannya. Sampai solusinya, jika punya solusi, apa yang kalian berikan solusinya?
sekolah. Kelas 1 yang bisa dibantu, kelas 1 yang dibantu. Gak usah kamu pikirkan besarnya yang bisa kamu sumbangkan. 500 saja, 1000 saja. Sekali 2 hari, sekali 2 hari saja. Ya, tidak perlu harus rutin setiap hari. Bisa ya? Nah. Oke, kita sudah selesai. Boleh kita menentukan. Boleh kita menentukan kerja. Hari ini kita sudah belajar teks ekspansi fenomena sosial yang mampu menumbuhkan kepedulian kalian terhadap anak tugas sekolah. Besok hari Kamis depan kita akan belajar tentang fenomena alam, di mana banyak peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Mungkin yang pernah kalian alami, misalnya tentang banjir dan lain sebagainya. Nah, terima kasih pembelajaran hari ini, semoga kalian sehat dan besok bisa sekolah dalam keadaan sehat pula. Selamat siang. Siap.